Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldo, kelas rekayasa nilai kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan rekayasa nilai pada proyek perbaikan Jalan Robert, Kota Bagian Saint Paul. Dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan beberapa topik, yaitu latar belakang proyek, deskripsi proyek, lingkup proyek studi VE, analisis proyek, spekulasi, evaluasi, dan terakhir rekomendasi. Pertama kita lihat dulu, yaitu latar belakang proyek ini. Latar belakang proyek ini adalah Jalan Robert adalah fasilitas jalan raya utama yang dimiliki oleh MRDOT dan menyediakan jalan raya utara sampai selatan utama untuk bagian barat Saint Paul. Jalan ini diklasifikasikan sebagai arteri sekunder. Untuk segmen Mendota RD sampai Butler Avenue, yaitu jalan raya 5 jalur yang tidak dibagi dengan tidak ada parkir di jalan, yaitu Mendota RD sampai Butler. Itu merupakan segmen selatan. Butler Avenue sampai Annapolis adalah jalan raya 3 jalur yang tidak terbagi dengan parkir di kedua sisi. Jadi dari sini sampai sini merupakan jalan raya 3 jalur yang tidak terbagi dengan parkir pada kedua sisi. Selanjutnya itu deskripsi proyek. Jalan Robert adalah rute transportasi utara atau selatan utama melalui jantung kawasan bisnis komersial di bagian barat Saint Paul. Jalan ini memiliki rute sekitar 2,4 mil, diklasifikasikan sebagai arteri sekunder dan berada di bawah yurisdiksi Departemen Transportasi Minnesota. Ini merupakan penampang melintang dari jalan tersebut. Tujuan dari dibangunnya proyek ini adalah untuk merekonstruksi Jalan Robert untuk meningkatkan keselamatan dan mobilitas dan menyediakan akomodasi untuk memenuhi standar Undang-Undang Disabilitas Amerika. Proyek ini akan mengubah jalur belok kiri 2 arah menjadi median, menambah jalur perjalanan ke utara, dan menambah jalur belokan dan memperbaiki trotoar. Akhir dari proyek ini akan berbentuk seperti penampang melintang berikut. Jadi ada trotoar untuk pejalan kaki, median, dan parkir mobil di kedua sisi. Waktu studi VE, yaitu penelitian dilakukan pada 60% proyek ini didesain, yaitu pada tanggal 10 sampai 13 September 2013. Ruang lingkup studi VE yang pertama itu menerapkan prinsip-prinsip dan praktek rencana kerja value engineer. Yang kedua, melakukan tinjauan dan analisis proyek secara menyeluruh. Yang ketiga, brainstorming dan mengevaluasi kemungkinan peluang peningkatan pada jalan tersebut. Menggunakan fresh set of eyes untuk mencari pendekatan baru atau inovasi baru untuk pembangunan. Pementasan konstruksi dan kontrol lalu lintas. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi potensi nilai tambah dan peluang penghematan biaya. Laporan ini merupakan laporan penelitian yang dilakukan untuk Departemen Transportasi setempat. Yaitu penelitian dilakukan pada tanggal 10 sampai 13 September 2013. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah yang pertama, untuk menerapkan prinsip dan praktek rencana kerja value engineer pada proyek jalan tersebut. Yang kedua, melakukan jajak pendapat dan mengevaluasi kemungkinan peluang keuntungan. Yang ketiga, menggunakan cara pandang baru untuk mencari pendekatan atau inovasi konstruksi. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi potensi nilai tambah dan peluang penghematan.
Pada proyek ini diterapkan beberapa rekomendasi value engineer oleh tim. Yang pertama yaitu menggunakan lalu lintas barel. Dengan menggunakan lalu lintas barel ini bisa menghemat biaya sekitar 0,2 juta dolar. Yang kedua yaitu rapat mingguan kontraktor. Yang ketiga, relokasi utilitas pertama, yaitu dengan mengurangi 6 bulan durasi konstruksi. Yang terakhir, kontrak inovatif, yaitu mengurangi durasi konstruksi selama 6 bulan. Dalam proyek ini akan dilakukan studi value engineer. Tujuannya dilakukan studi adalah untuk mencapai 4 kategori tersebut. Yang pertama, dalam kategori infrastruktur, yaitu overlay dari permukaan perkerasan aspal yang ada, penggantian bagian trotoar beton yang rusak, peningkatan saluran pembuangan, dan perbaikan utilitas publik. Dari kategori keamanan, yang akan ditingkatkan adalah menambahkan median yang dinaikkan ke jalur tengah yang ada, menyediakan kapasitas tambahan di setiap arah di ujung utara dari Jalan Robert antara Butler dan Annapolis. Dari kategori estetika, yaitu mengganti lampu jalan yang ada dengan sistem lampu yang lebih efisien dan estetika. Menambahkan elemen hijau dengan menggunakan pohon boulevard dan elemen landscape di dalam koridor. Yang keempat yaitu kategori transit, menambahkan median yang dinaikkan ke jalur tengah yang ada, menyediakan kapasitas tambahan di setiap arah di ujung utara dari Jalan Robert antara Butler dan Annapolis. Ini merupakan perkiraan biaya proyek. Bisa dilihat kategori yang paling tinggi biayanya yaitu jalan raya dan streetscape. Kategori jalan raya, streetscape, sinyal lalu lintas, selokan air, pipa air, kemungkinan yang ada atau dan lain-lain, mobilisasi, selokan sanitasi, lalu lintas, dinding penahan. Total biaya konstruksi yaitu 16,47 miliar dolar. Jadwal proyek yaitu proyek ini dijadwalkan akan diiklankan pada bulan Januari 2014 dengan pembukaan penawaran pada bulan April 2014. Diharapkan konstruksi dilakukan awal adalah Juni 2014 dengan proyek yang selesai pada tahun 2017. Jadi durasi total keseluruhan proyek yaitu 3,5 tahun. Selanjutnya analisis proyek. Alat analisis yang digunakan pada proyek ini adalah yang pertama yaitu cost model, model biaya, performance atribut, kinerja atribut matrix, analisis fungsi, dan diagram fase. Yang pertama kita masuk kepada cost model atau model biaya. Model biaya atau cost model ini diselenggarakan untuk mengidentifikasi unsur-unsur utama konstruksi dan persen dari total biaya proyek untuk masing-masing item. Gambar ini menunjukkan bahwa konstruksi jalan dan streetscape yang meliputi penerangan lebih dari 50% dari biaya proyek. Bisa kita lihat untuk biaya konstruksi jalan yaitu sebesar 24,9%. Sedangkan untuk streetscape biayanya dari total keseluruhan biaya itu 24,6%. Ini sudah hampir 50% dari biaya keseluruhan proyek. Yang kedua, alat yang digunakan yaitu atribut kerja. Atribut kerja di sini ada beberapa topik yang didefinisikan dan dicari cara untuk mencapai topik-topik tersebut. Yang pertama, atribut kerja yaitu operasi arus utama. Definisinya, penilaian operasi lalu lintas dan keselamatan Jalan Robert dalam batas-batas proyek, meliputi tingkat pelayanan relatif terhadap proyeksi lalu lintas selama 20 tahun, serta pertimbangan geometris seperti kecepatan desain, jarak penglihatan, jalur, dan lebar bahu.
ada beberapa atribut kerja yang didefinisikan oleh tim value engineer pada proyek ini. Dampak konstruksi, dampak lingkungan, dan jadwal proyek. Dampak konstruksi didefinisikan penilaian terhadap dampak sementara untuk masyarakat selama konstruksi terkait dengan gangguan lalu lintas, jalan memutar, dan penundaan. Dampak untuk bisnis dan penduduk relatif terhadap akses, visual, kebisingan, getaran, debu, dan lalu lintas saat masa konstruksi. Dari atribut kerja tersebut ditentukan baseline atau apa yang akan dilakukan pada pekerjaan tersebut, yaitu akan diizinkan belok kiri pada jalan masuk dan persimpangan jalan. Belok kanan untuk truk akan diizinkan, akan diberlakukan sistem satu arah selama masa konstruksi. Lalu lintas dari arah yang berlawanan akan dialihkan ke rute alternatif. Pekerjaan di malam hari diperbolehkan dengan mempertimbangkan kebisingan yang akan diakibatkan. Pekerjaan dilakukan juga di akhir minggu sesuai jadwal. Jadi kita mencari solusi untuk pekerjaan yang akan mengganggu proyek tersebut. Yang ketiga yaitu kinerja atribut matriks. Matriks ini digunakan untuk mencari manakah atribut yang lebih penting dari hasil proyek. Di sini dapat dilihat bahwa presentasi yang terbesar yaitu mainline operasi. Atribut yang dinilai di sini adalah mainline operasi, operasi lokal, rawatan, dampak konstruksi, dampak lingkungan, dan jadwal proyek. Jadi dari atribut kerja dibuatkan matrik agar kita bisa melihat atribut kerja ini: mainline operation, local operation, pemeliharaan, dampak konstruksi, dampak lingkungan, jadwal proyek, dibuatkan matrik yang disebut dengan kinerja atribut matriks. Di sini bisa dilihat atribut manakah yang lebih penting untuk hasil dari proyek. Ternyata presentasi terbesar yaitu mainline operasi dan operasi lokal. Selanjutnya yaitu analisis fungsi. Fungsi utama yang diidentifikasi oleh tim adalah: yang pertama yaitu mengurangi konflik, yang kedua mengurangi tabrakan, yang ketiga meningkatkan citra koridor, yang keempat mengakomodasi pengguna, yang kelima mengurangi kemacetan, yang keenam meningkatkan mobilitas, yang ketujuh mengurangi biaya pemeliharaan, yang kedelapan meningkatkan vitalitas ekonomi. Ini merupakan tabel analisis fungsi. Yang pertama item utamanya yaitu jalan raya, streetscape, sinyal lalu lintas, selokan air, pipa, kontingensi, mobilisasi, selokan sanitasi, pengendalian erosi, dinding penahan tanah. Selanjutnya yaitu alat yang digunakan yaitu diagram fase. Di sini bisa dilihat penggunaan diagram fase-nya. Di sini high level functionnya yaitu improve mainline operation seperti yang disebutkan di matrik, yaitu mainline operation memerlukan high level function. Bisa dilihat ini adalah fungsinya: reduce conflict, improve mobility. Ini adalah diagram fase tahap konstruksi. Bedanya dengan diagram fase ini adalah ini diagram fase yang akan dilakukan setelah desain, dan ini diagram fase tahap konstruksi. Selanjutnya yaitu bahasan tentang spekulasi. Setelah diteliti oleh tim value engineer, beberapa tim akan mengeluarkan spekulasi terhadap kondisi proyek tersebut dari
analisis fungsi yang sudah diteliti. Spekulasi pertama yaitu dengan fungsi pertama yaitu menjaga lalu lintas. Tim mengeluarkan spekulasi yaitu satu jalur setiap arah tanpa memotong jalan atau memutar, tidak boleh belok kiri. Yang kedua sama seperti awal tetapi memindahkan lalu lintas ke tengah dan membangun sisi luar terlebih dahulu. Selanjutnya penutupan penuh untuk satu blok pada satu waktu. Selanjutnya penutupan penuh untuk seluruh bagian. Untuk spekulasi dari fungsi kedua yaitu menjaga lalu lintas untuk bisnis. Spekulasi yang dikeluarkan oleh tim adalah menjaga dua jalur satu arah tanpa belok kiri dan mengedepankan akses untuk urusan bisnis. Yang kedua, mengurangi penyandang cacat untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka. Yang ketiga, kontraktor melakukan pertemuan Senin pagi dengan para pebisnis. Selanjutnya, spekulasi untuk fungsi relokasi utilitas. Yang pertama, menghilangkan pekerjaan utilitas bawah tanah sebagai bagian dari proyek. Yang kedua, meminta pekerjaan air utama dimulai lebih awal. Yang ketiga, pekerjaan utilitas selesai pada 2014 sebelum bekerja jalan dimulai. Spekulasi untuk fungsi meningkatkan konstruksi yaitu gunakan penutup jalan penuh, tutup jalan selama konstruksi, gunakan kontrak terpisah untuk pindah utilitas, mempersingkat proses persetujuan agar memulai konstruksi pada awal 2014. Setelah spekulasi dikeluarkan yaitu tahapan selanjutnya adalah evaluasi. Di sini fungsi yang sebenarnya di evaluasi ini mengevaluasi banyak fungsi, yaitu jadi fungsi-fungsi ini dijadikan lebih singkat seperti evaluasi nomor 7, 9, 13, 14 dijadikan satu fungsi yaitu pemeliharaan lalu lintas untuk seluruh koridor. Di dalam tahap evaluasi ini diberi peringkat dan ditunjukkan dengan rating berikut. Rating di paling besar ditunjukkan dengan angka 5, angka 4 untuk peluang baik, angka 3 untuk pertimbangan desain, angka 2 pengurangan nilai minor, angka 1 pengurangan nilai mayor. Nah, kita lihat pada kasus aslinya. Kita lihat pada kasus aslinya. Nih. Data evaluasi itu sebenarnya banyak deskripsi atau topik yang dibahas, tetapi saya ambil rating tertinggi yaitu ada deskripsi nomor 7, 9, 13, 14, 20, 22, 24, 32. Ini adalah fungsi paling tinggi dan rating paling tinggi dan bisa dikelompokkan ke dalam satu fungsi. Selanjutnya rekomendasi. Dari evaluasi ini tim VE mengeluarkan rekomendasi untuk proyek ini. Hasil penelitian ini disajikan sebagai rekomendasi individu untuk konsep asli atau dasar. Setiap rekomendasi terdiri dari ringkasan dari baseline, deskripsi rekomendasi, daftar kelebihan dan kekurangan, dan narasi singkat yang mencakup pembenaran, sketsa, foto, asumsi, dan perhitungan yang dikembangkan oleh tim VE.
Ukuran kinerja dihitung dengan rating pada skala 1 sampai 10. Proyek keseluruhan terhadap masing-masing kriteria tertimbang untuk tiba di skor total. Perbedaan antara rekomendasi dan baseline dinyatakan sebagai presentasi. Perbandingan biaya mencerminkan tingkat banding detail seperti dalam perkiraan disediakan oleh tim VE. Jadi dalam form rekomendasi isinya yaitu baseline, deskripsi rekomendasi, daftar kelebihan dan kekurangan, dan narasi singkat yang mencakup pembenaran. Ini adalah contoh rekomendasi 1 untuk ide nomor 7. Untuk ide nomor 7. Jadi rekomendasi dikeluarkan sesuai dengan evaluasi ini. Untuk ide nomor 7 dikeluarkan rekomendasi seperti ini. Untuk baseline-nya, penghalang beton pracetak akan ditempatkan di sepanjang zona kerja dalam setiap tahap untuk memisahkan pekerja dari lalu lintas. Rekomendasi yaitu ganti penghalang beton pracetak dengan barel lalu lintas. Jadi di desain awal penghalang tersebut yang akan digunakan adalah beton pracetak. Setelah dilakukan studi value engineer, tim mengeluarkan rekomendasi untuk mengganti beton pracetak dengan barel lalu lintas. Ya. Keuntungannya itu mengurangi biaya, mengurangi durasi konstruksi, mudah menggeser arah lalu lintas, lebih mudah untuk menyesuaikan akses yang melalui zona bekerja di bisnis lokal. Kerugiannya tidak ada pemisah pasti antara pekerja dan lalu lintas. Jadi di sini bisa dilihat yang digunakan desain yaitu ini beton pracetak. Tapi setelah dilakukan studi VE, yang akan digunakan adalah barel lalu lintas. Ini asumsi atau perhitungan. Ini bisa tidak diisi. Nah, rekomendasi. Jadi kan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ide dengan nomor sebagai berikut. Jadi setelah diringkas rekomendasinya menjadi 1, 2, 3A, 3B, dan 4. Dengan deskripsi, yang pertama itu menggunakan lalu lintas barel, yang kedua kontraktor atau pertemuan bisnis mingguan, yang ketiga A relokasi utilitas utama, 3B mitigasi risiko utilitas kontrak terpisah, yang keempat itu kontrak inovatif. Dari rekomendasi yang akan kita hitung adalah penghematan biaya dan penghematan jadwal. Dari rekomendasi pertama menggunakan lalu lintas barel, penghematan biaya bisa mencapai 0,2 juta dolar dan penghematan jadwal 1 sampai 2 minggu dengan prestasi 9%. Untuk pertemuan bisnis mingguan, penghematan biaya tidak ada, penghematan jadwal tidak ada, prestasi 3%. 3. Relokasi utilitas utama, penghematan biaya N/Q itu tidak bisa dihitung sampai rekomendasi ini dikeluarkan. Penghematan jadwal 6 bulan, prestasi 11%. Mitigasi risiko, penghematan biaya tidak bisa dihitung pada saat rekomendasi dikeluarkan, penghematan jadwal juga tidak bisa dihitung atau ditentukan. Kontrak inovatif, penghematan biaya tidak bisa dihitung, penghematan jadwal 6 bulan. Jadi total penghematan biaya dari seluruh rekomendasi tim adalah 0,2 miliar dolar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.